Nah, berikutnya kita akan melihat siapa kita di dalam Kristus. Nah, saudara, ada 3 identitas utama orang percaya, yaitu orang benar, anak Allah, dan orang kudus. Nah, yang pertama, orang benar. Dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa artinya, saudara? Artinya menjadi orang benar itu berarti Allah menyatakan kita benar di hadapannya karena iman kita kepada Yesus Kristus. Kebenaran Kristus itu dikenakan pada diri kita. Nah, tindakan Allah inilah yang disebut sebagai pembenaran. Pembenaran adalah tindakan Allah sebagai hakim yang adil. Dia membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, orang benar pertama-tama berbicara tentang status kita di hadapan Allah. Bukan tentang kesempurnaan kita di dalam perilaku kita. Saudara, ketika kita datang kepada Allah, artinya Allah melihat kita sebagai orang benar. Nah, berikutnya, apa dampaknya dalam kehidupan kita? Dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya karena kita dibenarkan, kita tidak lagi hidup di bawah penghukuman, kita didamaikan dengan Allah, kita dapat datang kepada Tuhan dengan penuh kebenaran. Kita dapat datang kepada Allah dengan penuh keberanian. Ketika jatuh dalam dosa, kita semestinya lari kepada Tuhan, bukan lari daripada Tuhan. Nah, identitas ini sangat penting bagi setiap kita, saudara. Karena banyak orang Kristen yang jatuh pada kedua sisi yang salah. Sisi yang pertama adalah ia merasa terus hidup dalam rasa bersalah, seolah-olah Tuhan masih menolaknya ketika ia jatuh dalam dosa. Lalu yang sisi kedua, kita juga melihat ada orang Kristen yang menjadi sembrono terhadap dosa. Artinya setelah ia percaya, dia mau melakukan segala sesuatu ketika ia percaya kepada Yesus, ia tetap menjalani hidupnya semaunya. Nah, identitas sebagai orang benar itu menolong kita untuk hidup di posisi yang benar, tidak tenggelam dalam rasa bersalah, tetapi juga tidak bermain-main dengan dosa. Itu mengapa respon hidup kita, kalau Allah sudah menyatakan kita benar, maka kita juga dipanggil untuk hidup dengan cara yang benar. Kita tidak hidup benar untuk mendapatkan status itu. Tapi karena status benar itu sudah diberikan kepada setiap kita, maka mulai sekarang cara hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Nah, berikutnya saudara, identitas yang kedua yaitu anak Allah. Lalu kemudian Paulus menegaskan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan seperti ini. Sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, tadi mengapa saya katakan bahwa kita diadopsi? Dalam ayat 15, saudara, ketika dikatakan bahwa kita telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dalam bahasa Inggrisnya adalah you have received the spirit of adoption. Jadi memang Paulus di sini memakai istilah adopsi, saudara. Karena dalam dunia Romawi, adopsi itu adalah tindakan hukum yang serius. Orang yang diadopsi menerima status resmi sebagai anak yang sah. Artinya status lamanya itu diputus.
Ia masuk sekarang ke keluarga baru, menerima nama baru, menerima hak yang baru, dan juga menerima warisan. Nah, tetapi ada perbedaan besar dengan adopsi Romawi dan apa yang Tuhan lakukan. Karena kalau dalam dunia Romawi, orang yang diadopsi adalah orang-orang yang dianggap layak. Atau orang-orang yang dianggap bisa untuk mengelola atau meneruskan kekayaan yang ia punya. Sehingga dipercayakan warisan-warisan yang ada. Tetapi dalam Injil, Allah mengadopsi kita bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia-Nya, Bapa yang berinisiatif, sehingga Kristus sekarang menjadi jalan bagi kita. Dan Roh Kuduslah yang meneguhkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, apa dampaknya bagi kita? Dikatakan dalam ayat 15 tadi, kamu tidak menerima roh perbudakan. Kamu sekarang menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Nah, sebagai anak Allah, tadi sudah kita lihat bahwa identitas lama kita diputus, saudara. Artinya kita tidak lagi hidup sebagai budak yang takut. Karena dulu kita adalah budak dosa, saudara. Kita tidak boleh datang kepada Bapa. Tetapi sekarang kita diterima. Bukan ditoleransi. Tapi kita diterima sebagai anak-anaknya. Dan juga dikatakan bahwa Roh Kudus meneguhkan kita bahwa kita sungguh milik Allah. Dan kita juga menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Nah, ini penting sekali, saudara, bahwa sekarang kita sesungguhnya ketika percaya kepada Yesus, kita adalah anak Allah. Jadi jangan pandang Allah sebagai bos. Karena terkadang banyak orang percaya melihat Tuhan sebagai bos. Maka melihat kehidupan rohaninya menjadi seperti sistem kerja, saudara. Orang akan berusaha menyenangkan Tuhan atau berusaha menyenangkan bosnya. Supaya apa? Supaya mendapatkan upah. Dan kalau gagal, ia akan merasa ditolak. Tetapi kita melihat Yesus sendiri mengajar kita memanggil Allah sebagai Bapa. Ini menunjukkan adanya kedekatan, adanya kepercayaan, adanya penerimaan, ada relasi yang baru di dalam kehidupan kita. Dan tadi juga dikatakan, saudara, bahwa kita menjadi ahli waris ketika kita menjadi anak-anak Allah dalam ayat 17. Nah, saudara, menjadi ahli waris itu bukan berarti kita menjadi kaya secara materi. Tetapi warisan orang percaya jauh lebih besar dari itu. Karena kita menerima warisan yang tidak akan pernah bisa hangus. Atau warisan yang sementara. Tapi kita menerima warisan, itu artinya kita menerima hidup kekal. Kita menerima bagian dalam kerajaan Allah. Kita bisa bersama-sama dengan Allah di dalam hadiratnya. Dan sekarang kita juga memiliki pengharapan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu adalah warisan yang terbesar yang kita terima dalam hidup kita. Nah, respon kita, saudara, sebagai anak Allah. Kalau kita ada anak Allah, maka mulai sekarang belajar hidup di dalam relasi dengan Bapa. Belajar untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan sebagai anak Allah, kita belajar untuk taat kepada apa yang Allah inginkan kepada kita. Tapi bukan sebagai respon sebagai seorang budak. Tapi sebagai respon seorang anak. Yaitu kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Dan sebagai anak, saudara, kita juga harus menerima kalau Allah sebagai Bapa kita mendisiplin kita. Karena itu juga sebagai bentuk kasih-Nya kepada kita. Dan kalau kita juga adalah anak Allah, maka kita juga masuk dalam keluarga Allah. Itu artinya kita juga harus menerima anak-anak Allah yang lainnya yang ada di sekitar kita, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Berikutnya kita akan melihat identitas yang ketiga, saudara. Bahwa kita dikatakan sebagai orang kudus. Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, apa artinya? Menjadi orang kudus berarti kita telah dipisahkan menjadi milik Allah. Orang kudus bukan gelar untuk orang yang paling rohani. Tetapi ini adalah identitas semua orang percaya
di dalam Kristus. Nah, saudara, menarik sekali di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2, Paulus memanggil jemaat Korintus sebagai orang kudus. Dikatakan seperti ini kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi kita melihat bahwa Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai orang kudus. Walaupun kalau saudara baca ayat selanjutnya, sebenarnya di situ juga ada teguran-teguran Paulus kepada jemaat Korintus. Artinya, identitas jemaat Korintus sebagai orang kudus itu adalah status. Walaupun mereka masih banyak kekurangan di dalam perjalanan iman mereka, saudara. Jadi kekudusan itu adalah status kita di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, kita dipisahkan menjadi milik Allah. Status kita berubah, dikatakan bahwa kita adalah orang benar dan juga adalah orang kudus. Kita disebut orang kudus karena posisi kita di dalam Kristus. Nah, identitas ini penting, saudara, karena banyak orang Kristen berpikir ketika mereka setelah percaya kepada Yesus, oh, kalau saya jatuh dalam dosa, oh, saya bukan lagi menjadi orang kudus. Tapi ketika kita melihat apa yang Alkitab katakan kepada kita, identitas kita sebagai orang kudus itu tidak berubah. Walaupun dalam perjalanannya kita bisa jatuh di dalam dosa. Nah, berikutnya, saudara, sebagai orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam sebuah proses yang disebut pengudusan. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Walaupun status kita dalam Tuhan adalah orang-orang kudus, tapi hidup kita masih dibentuk. Inilah yang disebut proses pengudusan. Sama seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai orang benar. Status kita adalah orang benar. Itu mengapa cara hidup kita harus sesuai dengan status kita. Harus sesuai dengan identitas kita.